Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insyaallah melanjutkan kembali pembacaan kitab Bulughul Maram yang kita masih pada bab At-Talaq. Setelah pada pertemuan pekan yang sebelumnya kita membaca hadis thalathun jidduhunna jiddun, 3 hal yang sungguh-sungguhnya dianggap sungguh-sungguh, wa hazluhunna jidd, dan main-mainnya itu juga dianggap sungguh-sungguh. Nah, hadis ini dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan Al-Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini diamalkan oleh para salaf. Wal amal ala hadza 'inda ahli ilmi min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Hadis ini diamalkan oleh para ahli ilmu, yaitu oleh para ulama dari kalangan sahabat dan generasi selain sahabat. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan riwayat yang lain yang nampaknya di sini sebagai syahid atau penguat dari makna hadis yang sebelumnya, yaitu hadis thalathun jidduhun najid itu kemarin, yang disampaikan dalam redaksi la yajuzu al-la'ibu fi thalathin, tidak boleh bermain-main dalam 3 hal, karena bermain-mainnya ini dianggap sungguh-sungguh. Apa saja 3 hal ini? At-talaq, wan nikah, wal itaq. Talak, nikah, dan memerdekakan budak. Nah, di sini terdapat perbedaan dengan 3 hal yang sebelumnya. Kalau 3 hal yang sebelumnya yang dianggap sungguh-sungguh meskipun diucapkan tanpa niat, tanpa bersungguh-sungguh atau bermain-main saja, nikah, talak, dan rujuk. Nah, di hadis yang baru ini Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan dari Ubadah ibn Samit 3 hal, tetapi hal yang ketiga bukan rujuk, dia adalah memerdekakan budak. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwasanya sanad periwayatannya dhaif. Di mana letak kedhaifannya? Insyaallah pada kesempatan hari ini akan kita bahas. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ini hadis yang ke-7 dari bab At-Talaq. Walil Harits ibn Abi Usamah. Al-Harits ibn Abi Usamah, beliau adalah Harits ibn Muhammad Al-Baghdadi yang lebih dikenal dengan Harits ibn Abi Usamah. Beliau memiliki kitab musnad yang disebut dengan Musnad Al-Harits. Akan tetapi pada saat ini referensi kitab Musnad Al-Harits ini dalam bentuk petikan atau pilihan hadis-hadisnya yang dipilihkan oleh Al-Imam Al-Haythami dan dihimpun dalam kitab yang berjudul Bughyatul Bahith fi Musnadi Al-Harits. Nah, disitulah kita bisa mengakses hadis tersebut. Adapun kitab Musnad Al-Harits yang yang asalnya, yang masdarnya itu saya pribadi belum mendapatkannya. Jadi hadis ini beserta dengan sanadnya saya dapati dari Bughyatul Bahith yang disusun oleh Al-Haythami ketika beliau memetik atau memilihkan hadis-hadis dari Musnad Al-Harits. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwasanya sanad hadis ini dhaif. Di mana letak kedhaifannya? Abu Muhammad Al-Harits ibn Abi Usamah ini meriwayatkan hadis ini dari Bishr bin Umar. Beliau mengatakan haddatsana Bishr ibn Umar qala haddatsana Abdullah ibnu Lahi'ah. Bishr bin Umar mengatakan telah menyampaikan hadis ini kepada kami Abdullah ibnu Lahi'ah.
Qala haddatsana Ubaidullah ibn Abi Ja'far an Ubadah ibn Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajuzu, tidak boleh, al-la'ibu fi thalathin, bermain-main dalam mengucapkan 3 hal ini. At-talaq, yang pertama talak, wan nikah, yang kedua adalah nikah, wal itaq, dan kemudian yang ketiga adalah ucapan memerdekakan budak. Kamu saya bebaskan, kamu saya merdekakan gitu. Faman qalahunna, barang siapa yang mengucapkan ketiga hal ini, faqad wajabna, maka telah terwujud. Ketika diucapkan itu sudah terwujud, meskipun di dalam hati tidak ada niat. Nah, rijal isnad dari sanad yang dipilih oleh Abu Muhammad Al-Harith ibn Abi Usamah ini tadi, guru beliau Bishr ibn Umar ini adalah perawi di Basrah dari kalangan sighar atba'it tabi'in. Sighar atba'it tabi'in ini tabaqatnya Imam Syafi'i, artinya masih satu generasi dengan Imam Syafi'i. Thiqah, beliau adalah perawi yang thiqah. Kemudian Bishr ibn Umar al-Basri ini meriwayatkan dari Abdullah ibn Lahiyah al-Misri. Abdullah ibn Lahiyah al-Misri ini min kibari atba'it tabi'in, satu generasi dengan Imam Malik. Kibar atba'it tabi'in, atba' tabi'in yang senior. Saduq khalata ba'da i'tiraqi kitabih. Beliau ini asalnya adalah perawi yang saduq, hadis-hadisnya itu secara umum hasan, layak untuk diterima. Hanya saja beliau mengalami ikhtilat, ketercampuran riwayat, yang jalur ini dianggap nanti dari jalur yang lain. Satu hadis ini terkadang beliau sampaikan dengan jalur yang satu, namun nanti di kemudian hari disampaikan dengan jalur yang berbeda lagi. Ini terjadi setelah apa? Khalata ba'da ihtiraqi kutubihi, terjadi ikhtilat, ketercampuran riwayatnya setelah catatan hadisnya itu terbakar. Wa riwayatu Ibnul Mubarak, nah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Taqribut Tahdzib, riwayatnya Al-Imam Ibnul Mubarak wa Ibnu Wahab, dan riwayatnya Imam Ibnu Wahab anhu dari Abdullah ibn Lahiyah, a'dal min ghairiha, lebih diterima daripada yang selainnya. Jadi dua tokoh ini, Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak dan Abdullah ibn Wahab ini termasuk di antara perawi yang menyempati meriwayatkan hadis dari Abdullah ibn Lahiyah sebelum catatan hadisnya itu terbakar. Nah, setelah terbakar catatan hadisnya, Abdullah ibn Lahiyah mengandalkan hafalannya untuk menyampaikan riwayat-riwayat hadis yang pernah beliau riwayatkan. Maka terjadilah ketercampuran itu tadi. Nah, di antara yang hadis yang disinyalir diduga kuat terjadi ikhtilat, terjadi ketercampuran riwayat adalah hadis ini, gitu loh. Ini nampak bagi saya pribadi setelah melakukan penelusuran singkat terhadap hadis ini, kami dapati hadis ini diriwayatkan dalam dua referensi dengan dua jalur yang berbeda, yang masing-masing itu mengerucut pada Abdullah ibnu Lahiyah, gitu loh. Ya, ini yang menunjukkan, yang menampakkan bagi saya pribadi, Abdullah ibnu Lahiyah ini ikhtilat dalam hadis ini. Nah, tadi di dalam Musnad Al-Harith, Abdullah ibnu Lahiyah kan meriwayatkan dari Ubaidullah ibn Abi Ja'far dari sahabat Nabi namanya Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Nah, adapun referensi kedua yang kami dapati yaitu Musnad Al-Kabir yang disusun oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu ta'ala. Nah, di dalam Musnad Imam Tabrani ini Abdullah ibnu Lahiyah
juga mendapatkan hadis ini dari Abdullah ibn Abi Ja'far, tetapi nama sahabatnya bukan Ubadah bin Samit. Di sini Abdullah ibn Lahiyah mengatakan haddatsani Abdullah ibn Abi Ja'far an Hanash ibn Abdullah As-Sabai an Fadalah ibn Ubaid Al-Ansari. Nah, sahabatnya adalah Fadalah ibn Ubaid Al-Ansari. Nah, sampai di sini kan secara pelafalan nama itu ada sesuatu yang hampir mirip antara Ubadah ibn Samit dengan Fadalah ibn Ubaid. Ada sama-sama punya ain, kemudian ada shad, ada dotnya gitu. Yang Allah Ta'ala a'lam, yang nampak bagi kami ada ketercampuran di sini. Sehingga di satu waktu Abdullah ibn Lahiyah itu meriwayatkannya dari Ubaidullah ibn Abi Ja'far, sama gurunya gitu kan, Ubaidullah bin Abi Ja'far. Nah, ini di dalam Musnad, di dalam Mu'jam Al-Kabir disebut Abdullah, bukan Ubaidullah. Nah, dari Ubaidullah ibn Abi Ja'far ini di Mu'jam Al-Kabir li Tabrani disebutkan sahabatnya Fadalah ibn Ubaid Al-Ansari. Tetapi ketika diriwayatkan oleh Al-Haris bin Abi Usamah tadi, Abdullah ibn Lahiyah itu menjadikan hadis ini asalnya dari Ubaidullah ibn Abi Ja'far dari sahabat Nabi Ubadah ibn Samit. Beda gitu. Di satu waktu menyebut sahabatnya Fadalah ibn Ubaid, di waktu yang lain menyebut sahabatnya adalah Ubadah ibn Samit. Sehingga nampak di sini ada ketidakkonsistenan terhadap hadis ini. Siapa sebenarnya sahabat yang menjadi sumber periwayatan bagi hadis ini? Nah, redaksi hadisnya sama. Salasun la yajuzul la'ibu fihinna. 3 hal yang tidak boleh main-main di dalamnya, yaitu at-talaq wan nikah wal 'itq. Talak, nikah, dan memerdekakan budak. Nah, sampai di sini sangat diragukan sekali bahwasanya hadis ini merupakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang nampak kuat di sini bahwasanya ucapan Nabi untuk hal ini adalah nikah, talak, dan rujuk, sebagaimana yang sudah yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu hadis salasun jidduhun najid wa hazluhunna jid. 3 hal yang sungguh-sungguhnya dianggap sungguh-sungguh, kemudian main-mainnya itu juga dianggap sungguh-sungguhan. Nah, masih dengan makna yang sama, Al-Imam Abdul Razzaq itu di dalam kitabnya Al-Musannaf meriwayatkan fatwa yang sama dari Al-Imam Atha ibn Abi Rabah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Atha ibn Abi Rabah ini adalah muftinya Mekah. Beliau mengatakan man nakaha la'iban aw tallaqa faqad jaza. Barang siapa yang mengucapkan nikah gitu kan, lafaz nikah, la'iban dalam keadaan dia main-main, aw tallaqa atau menceraikan, sama juga la'iban itu dalam keadaan dia main-main, faqad jaza, maka sudah terwujudlah apa yang diucapkannya tersebut. Wa qala la la'iba fit talaqi wan nikah. Oleh sebab itu kata Imam Atha ibn Abi Rabah, tidak boleh ada main-main dalam perkara talak dan dalam perkara nikah. Jangan main-main diucapkannya. Nah, yang nampak ini bagi kita bahwasanya ucapan yang tadi ini bukan ucapan Nabi, akan tetapi dia adalah fatwa dari seorang ulama tabi'in. Demikian pula sebagian sahabat memfatwakan hal yang sama. Al-Imam Abdul Razzaq juga meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud mengatakan man tallaqa la'iban aw nakaha la'iban faqad jaza.
barang siapa yang mentalak dalam keadaan main-main dan juga menikahkan dalam keadaan main-main, maka sungguh terwujud sah itu. Demikian pula dengan sanad yang sahih dari sahabat Nabi yang mulia Abu Darda mengatakan salasun al-la'ibu fihinna kal jaddi. 3 hal al-la'ibu, orang yang main-main, fihinna dalam perkara tersebut, kal jaddi, seperti sungguh-sungguhnya, artinya dianggap sungguh-sungguhan. Sahabat yang mulia Abu Darda memfatwakan demikian 3 hal ini, an-nikah wat talaq wal ataqah, nikah, talak, dan kemudian memerdekakan budak. Nah, ini nampak dari riwayat-riwayat yang ada ini bahwasanya ucapan 3 hal yang tidak boleh main-main ini, dia bukan ucapan Nabi SAW, bukan hadis Nabi, melainkan dia fatwa dari para salaf, dari kalangan sahabat dan tabi'in. Nah, demikian pula dari riwayat yang lain, Imam Abdul Razak ini meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga memfatwakan hal yang sama. Salasun la la'iba fihinna, 3 hal yang tidak boleh main-main di dalamnya, an-nikah wat talaq wal ataqah, nikah, talak, dan membebaskan budak. Tidak boleh main-main dalam ketiga hal ini. Diriwayatkan pula dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, salasun al-la'ibu fihinna kal jaddu, 3 hal yang orang bermain-main di dalamnya ini dianggap sungguh-sungguh di dalamnya. Sawaun, sama dia, kata Umar ibn al-Khattab, at-talaq was sadaqah wal ataqah, talak, sedekah, dan memerdekakan budak. Ini dianggap serius oleh siapa? Oleh Umar ibn al-Khattab, dihukumi serius oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dalam hal ini. Nah, ini yang diisyaratkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi kemarin ketika beliau menjelaskan hadis salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Al-Imam At-Tirmidzi kan mengomentari wal amalu ala hadza inda ahlil ilmi. Yang mengamalkan hadis ini adalah para ulama min ashabin nabi, dari kalangan sahabat Nabi. Maka siapa-siapa saja sahabat-sahabat Nabi yang menegaskan, menyatakan bahwasanya nikah, talak itu kalau diucapkan main-main tetap diwujudkan serius dan hukumnya itu berlaku, tadi sudah diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razak dengan sanad yang sahih dan hasan. Diantaranya sahabat yang pertama Abu Darda, kemudian Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini sahabat-sahabat yang menjadi mufti gitu. Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin, dan beliau juga memberikan fatwa di antara fuqaha sahabah. Kemudian Ali bin Abi Thalib pada saat beliau menjadi Amirul Mukminin, beliau juga mufti di Kufah dan hakim, qadhi, menegaskan hukum atas perkara yang terjadi di Kufah. Nah, Abu Darda ini mufti atau pemberi fatwa bagi kaum muslimin yang berada di Syam, sehingga nanti fikihnya Abu Darda ini dan hadits-haditsnya Abu Darda ini banyak menyebar di wilayah Syam. Jadi demikian. Dan kemudian Abdullah ibn Mas'ud juga kita dapati riwayatnya demikian, sehingga tidak sedikit kalangan salaf yang mengamalkan hadis ini, yaitu salasun jidduhun najid wa hazluhun najid, 3 perkara yang dinilai sungguh-sungguh oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun itu diucapkan main-main. Sehingga meskipun hadis yang diriwayatkan oleh Al-Harits ibn Usamah ini dengan sanad yang dhaif,
tidak menafikan makna yang terkandung di dalam hadis tersebut gitu loh. Jadi tugasnya ahli hadis ini memverifikasi, tugasnya ahli hadis ini memeriksa apakah benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hal tersebut atau tidak. Ketika sudah dinyatakan, oh ini hadis ternyata tidak diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selesai tugasnya ahli hadis untuk memeriksa keabsahan, kesahihan suatu berita yang dianggap dia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelanjutannya, yang diberitakan di dalam hadis tersebut, hukumnya ini ditetapkan di dalam syariat atau tidak. Maka ini wilayahnya para fuqaha, para ahli fikih, untuk menggali sumber-sumber hukum lain selain dari berita hadis yang tadi sudah dinyatakan kesahihan atau kedhaifannya oleh para ulama hadis. Kalau tadi dinyatakan bahwasanya hadisnya itu dhaif gitu kan, ada atau tidak sumber hukum yang lainnya yang menyampaikan kepada kita makna yang hampir sama dengan hadis yang dihukumi dhaif tadi gitu loh. Ternyata didapati ada, yaitu yang diriwayatkan ashabus sunan kemarin, Imam Abu Dawud, kemudian Imam At-Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menghasankannya. Kemudian kita lihat hadis tersebut diamalkan atau tidak gitu. Nah, kita dapati generasi sahabat ternyata mengamalkan gitu. Jadi amalan para sahabat itu menunjukkan bahwasanya suatu sunnah itu hidup gitu. Amalan para sahabat itu menunjukkan bahwasanya ada suatu ajaran yang dulu pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terwujud dalam bentuk pengamalan para sahabat. Meskipun secara berita ucapan Nabi mungkin tidak mengucapkannya. Tadi ucapan yang 3 hal tidak boleh main-main. Nah, Nabi tidak mengucapkan 3 hal tidak boleh main-main, tapi yang Nabi ucapkan adalah 3 hal yang kalau dia main-main maka dianggap sungguh-sungguh. Nah, secara ucapan ini yang diucapkan oleh Nabi. Nah, secara kandungan hukum yang ada di dalamnya disampaikan oleh generasi setelahnya, yaitu generasi sahabat dengan beragam redaksi yang berbeda-beda tadi gitu loh. Ada yang menyampaikan yang main-main itu dihukumi sama dengan yang sungguh-sungguh gitu kan. Al-la'ibu fihinna kal jaddin, itu dengan redaksi demikian tadi dari Umar ibn al-Khattab. Kemudian yang lainnya juga menyampaikan dengan redaksi yang hampir mirip. Nah, jadi di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan para sahabat ini menjadi petunjuk akan tetapnya suatu sunnah gitu. Meskipun hadis Nabi secara riwayat itu dihukumi dhaif gitu. Secara riwayat ini maksudnya secara berita diberitakan Nabi SAW tidak mengucapkan, tetapi secara sunnah ajarannya, sunnah ini maknanya adalah ajaran tersebut ada, keberadaan ajaran tersebut nampak dari apa yang diamalkan oleh para sahabat. Nah, ini di dalam kasus-kasus yang lain kita bisa menelusuri keberadaan ketetapan suatu sunnah dari apa yang dilakukan oleh para sahabat gitu. Nah, salah satu contohnya ada hadis yang dhaif secara ucapan Nabi tidak mengucapkan, tetapi nanti secara sunnah ajarannya dia telah tetap dan diamalkan oleh para sahabat. Contoh hadis yang menyebutkan uhilla lana maitatani wad daman, dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Ini yang mengucapkan Rasulullah atau bukan? Ternyata bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengucapkan gitu loh. Tapi ini adalah ucapan seorang sahabat Nabi, yaitu sahabat Nabi Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma.
diucapkan oleh Abdullah ibnu Umar, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai gitu kan, amma al-maitatan, 2 bangkai yang dihalalkan yaitu apa? Al-jarad wal hut, yaitu belalang dan kemudian ikan, 2 bangkai ini. Wa ammad daman, adapun 2 darah yang dihalalkan, al-kabidu wattihal au fattihal wal kabidu, yaitu limpa dan kemudian hati dari hewan. Ini dihalalkan bagi kami. Nah, ketika sahabat mengatakan dihalalkan bagi kami, ini kan menunjukkan suatu ajaran itu telah tetap. Apa ajarannya? Bahwasanya 4 perkara ini, 2 bangkai dan 2 darah ini dalam hukum Islam dia halal untuk dimakan. Kemudian ini diperkuat dari hadis-hadis yang lain. Ketika para sahabat itu bertempur bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memakan belalang pada saat pertempuran itu sebagai ransum makanan mereka, yang menunjukkan bahwasanya hukumnya, pengamalannya itu ada dalam ajaran Islam, dalam syariat Islam, meskipun secara ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengucapkan hal tersebut. Kemudian contoh yang lain yang secara pengamalan tidak diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun secara ajarannya itu tetap, dan sumbernya ternyata didapati di dalam Al-Quran. Ini contohnya seperti penerapan hukum cambuk, 80 kali cambukan terhadap peminum khamr. Nah, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pukulan kepada mereka yang meminum khamr itu 40 kali cambukan. Nah, ketika sampai pada masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu melihat orang yang minum khamr kemudian dia mabuk, setelah dicambuk 40 kok kembali lagi dia mabuk. Seakan apa? Jumlah 40 kali cambukan itu nggak mempan gitu loh. Aku masih bisa tahan. Jadi besok mabuk lagi gitu. Maka bertanyalah, bermusyawarahlah Umar ibn al-Khattab dengan para sahabat yang lain. Karena Umar ibn al-Khattab ini kan memiliki dewan penasehat berupa orang-orang yang menghafalkan Al-Quran dari kalangan para sahabat Nabi yang memiliki pemahaman terhadap Al-Quran. Maka disampaikanlah oleh salah seorang sahabat Nabi yang ada di dalam majelis penasehatnya Umar ibn al-Khattab tersebut, yaitu Abdurrahman ibn Auf, menyampaikan bahwasanya hukuman yang paling ringan dalam Al-Quran itu jumlahnya 80. Artinya kalau Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an mau menambahkan jumlah pukulan terhadap peminum khamr itu sampai 80, dia tidak melanggar aturan gitu loh. Sehingga kita bisa dapati jumlah 40 yang dipilih oleh Nabi itu masih di bawah standar yang paling ringan dari standarnya Al-Quran gitu. Al-Quran kasih standar yang paling ringan itu 80. Ini hukuman cambuk bagi mereka yang menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bukti, tanpa saksi 4 orang. Maka cambuklah dia thamanina jaldah, 80 kali cambukan. Ini yang Allah perintahkan dalam Al-Quran itu di surah An-Nur. Nah, ketika Nabi Muhammad mengambil suatu hukuman cambuk jumlahnya masih di bawah 80, ini kasihannya Nabi Muhammad gitu loh. Masih toleransinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menetapkan jumlah yang di bawah standar tersebut, bukan batasan maksimal boleh tidaknya melakukan hukuman cambukan gitu loh. Maka ini yang dilihat makna ajarannya itu oleh sahabat Nabi, yaitu siapa? Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Dan akhirnya Umar ibn al-Khattab menetapkan kebijakan hukuman cambuknya 80.
Nah, ini yang bisa kita lihat bahwasanya apa yang tidak dilakukan oleh Nabi semasa hidupnya belum tentu terlarang sepeninggal Nabi Muhammad SAW kalau didapati ada makna ajarannya itu di dalam kitabullah, sebagaimana tadi ditunjukkan didapati oleh siapa? Sahabat Nabi Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Nah, sehingga dalam hal ini amalan para sahabat ini menunjukkan, mengindikasikan, mengisyaratkan adanya suatu sunnah yang telah tetap. Maka Al-Imam Abu Daud rahimahullah itu pernah menyampaikan satu kaidah di dalam sunannya. Beliau mengatakan idza ta'arada al-khabarani 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apabila terdapat dua khabar, dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nampaknya itu saling bertolak belakang, saling kontradiktif, bertabrakan, maka kata Imam Abu Daud apa? Nuziro, hendaknya dilihat. Ila ma amila bihi ashabuhu min ba'dih. Lihat terhadap apa yang diamalkan oleh para sahabatnya setelah Nabi SAW wafat. Karena itulah wujud dari sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi SAW yang mungkin beritanya secara lisan atau secara perbuatan belum sampai kepada generasi-generasi setelah sahabat, termasuk generasi kita. Kita nggak dapati beritanya Nabi pernah mengucapkan, kita nggak dapati beritanya Nabi pernah melakukan, tetapi kita dapati para sahabat mengamalkan sesuatu yang menunjukkan adanya suatu ajaran. Maka ini sunnahnya itu telah tetap. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari contoh perkara ini. Nah, demikian ini yang kita bisa lihat. Oleh sebab itu salah seorang ulama tabi'in yang bernama Aun ibn Abdillah ibn Ubaidillah ibn Utbah bin Mas'ud. Beliau ini salah seorang perawi hadis yang thiqah di Kufah. Beliau ini adalah saudara dari Ubaidullah ibn Abdillah ibn Utbah bin Mas'ud. Nah, ini beliau adiknya Aun ibn Abdillah ibn Utbah bin Mas'ud, keponaan dari cucu ponaan dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud punya saudara namanya Utbah. Utbah ini punya putra namanya Abdullah. Abdullah punya dua putra yang kemudian jadi ulama. Ya, satu jadi ulama di Madinah namanya Ubaidullah, yang satu kemudian menjadi ulama hadis di Kufah namanya Aun bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud. Nah, ada satu ucapan dari Aun ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud ini yang layak bagi kita untuk dijadikan pegangan dalam melihat bagaimana para salaf dahulu mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aun bin Abdillah apa? Ma ahbabtu, ma uhibbu. Saya tidak senang, kata beliau. Ma uhibbu anna ashaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lam yakhtalifu, gitu kan. Saya itu tidak senang kalau para sahabat Nabi itu belum berbeda pendapat. Maksudnya apa? Kalau disuruh milih, sahabat Nabi itu berbeda pendapat dengan bersepakat dalam suatu pendapat, saya lebih memilih sahabat Nabi itu beda pendapat, gitu, daripada sahabat Nabi ini bersepakat dalam suatu permasalahan. Ma uhibbu anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu, kata beliau. Kenapa kok beliau mengatakan demikian? Fa innahu idza ijtama'a fa innahu idza ajma'a fi syai'in, kalau para sahabat Nabi itu idza tafaqu fi syai'in ala syai'in,
para sahabat Nabi itu sudah sepakat dalam suatu perkara gitu kan. Fataraka rajulun qaulahum, kemudian generasi setelahnya itu meninggalkan kesepakatan para sahabat, faqad taraka sunnah, maka orang tersebut dianggap telah menyelisihi sunnah gitu. Ketika para sahabat Nabi itu bersepakat dengan suatu perkara, kemudian generasi setelahnya berpendapat atau mengamalkan sesuatu yang menyelisih dari apa yang sudah disepakati oleh para sahabat, maka orang tersebut sudah dianggap meninggalkan sunnah gitu. Tapi ketika para sahabat itu masih ikhtilaf gitu kan, generasi setelahnya memegang satu pendapat dari sahabat yang ada dan tidak mengambil pendapat dari sahabat yang lain, belum dikatakan meninggalkan sunnah. Orang tersebut belum dikatakan meninggalkan sunnah karena ikhtilafnya para sahabat itu masih dalam koridor sunnah. Jika ada satu yang mengambil satu dari sekian pendapat para sahabat dan tidak mengambil pendapat sahabat yang lain, maka ini masih dianggap belum keluar dari sunnah. Nah, apa yang disampaikan oleh Aun ibn Abdillah ibn Utbah bin Mas'ud ini menunjukkan bahwasanya apa yang diamalkan oleh para sahabat ini menunjukkan adanya suatu sunnah yang tetap dari Nabi SAW. Hanya saja secara berita periwayatan belum sampai kepada kita dalam bentuk hadis berupa ucapan, perbuatan, atau kemudian takrir, keputusan dari Nabi SAW. Nah, jadi demikian, ini yang insya Allah bisa kita pelajari dalam kesempatan malam hari ini. Tidak terasa sudah sampai waktu Isya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat, dan insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang permasalahan yang kita bahas adalah kebalikan. Kalau ini diucapkan tanpa niat dianggap sungguh-sungguh gitu. Main-main gak pakai niat tapi sudah diucapkan maka dihukumi sungguh-sungguh. Sekarang bagaimana kalau sudah niat sungguh-sungguh tapi belum diucapkan? Apakah sudah jatuh atau tidak gitu kan? Dalam hati sudah kepengen banget gitu loh, mau mentalak, tapi ditahan-tahan mulut ini nggak sampai terucap, itu sudah jatuh atau belum gitu. Nah, berkenaan dengan ini Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis yang ke-8. Nanti insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya akan kita bahas ketika Nabi SAW bersabda, innallaha ta'ala tajawaza an ummati. Allah Subhanahu wa ta'ala melewatkan dari umatku. Melewatkan itu artinya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dianggap lewat aja gitu loh. Ma hadatsat bihi anfusuha, yang diucapkan oleh relung hatinya, dia terdetik di dalam relung hatinya, malam ta'mal au takallam, sebelum dia dilakukan atau sebelum dia diucapkan, baru terdetik saja di dalam hati, ini Allah Subhanahu wa ta'ala lewatkan, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dibawakan hadis ini untuk menjawab pertanyaan itu tadi. Kalau seorang suami ternyata sedang marah sama istri, dalam hati ada niat benar-benar hendak mentalak istri gitu kan, tetapi belum diucapkan, apakah jatuh talak atau tidak? Yang zahir dari hadis ini belum jatuh, tetapi nanti sebagian ulama ada yang berpendapat memfatwakan udah jatuh itu. Ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Jadi kalau sudah niat kuat itu belum diucapkan udah jatuh itu. Sebagian ulama ada yang berpendapat demikian. Nanti pekan yang akan datang secara lebih lanjut lagi kita bahas permasalahan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.